Selamat pagi. Good morning. Baik. Baik. Good. All right. Well, oh man, it's so good to have been here with you all. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeah, Jenny and I have been rejoicing much over the last couple of days. Bu Jenny dan saya sangat bersuka cita beberapa hari ini. You are a great group of people. Bapak Ibu sangat luar biasa. So you will continue to be dear to us. Bapak Ibu akan selalu menjadi yang kami kasihi Our bagi brothers kami. and sisters in Indonesia. Saudara-saudara kami dari Indonesia. So we in English it makes sense because it rhymes. Dalam bahasa Inggris masuk akal ada suatu rima. But I don't know. Jenny, we don't know if we'll ever see any of you again this side of heaven. Kita tidak tahu apakah saya dan istri saya Bu Jenny akan bertemu Bapak Ibu lagi. So often then I will say to you, I will see you here, there, or in the air. Jadi saya mengatakan saya akan bertemu dengan Bapak Ibu di sini, di sana, atau di udara. But by God's grace, we will see each other again. Tetapi dengan anugerah Tuhan kita akan berjumpa lagi. So before we get started this morning, Jadi sebelum kita memulai pagi hari ini, I just want to pray, Saya ingin ask the berdoa Lord bagi to kita semua. help us understand His Word. agar kita memahami firman Tuhan. Oh, Father, we come before you because we depend on you. Bapa, kami datang kepadamu karena kami bergantung kepada Engkau. You are the majestic God. Engkau Allah yang luar biasa. You are the creator of all things. Engkau adalah pencipta semuanya. We only exist because of you. Kami ada hanya karena Engkau. You are our sustainer and our provider. Engkaulah pemelihara dan pencukup kehidupan kami. You are worthy of worship. Engkau layak mendapat pujian persembahan kami. And so let us worship you with joy. Karena itu kami mau memuji, menyembah Engkau dengan sukacita. Let us serve you with joy. Biarlah kami melayani Engkau dengan sukacita. And may what we talk about this morning, you as our Father, Dan biarlah apa yang kami katakan pagi hari ini Engkau sebagai Allah kami, motivate us and encourage us memotivasi kami dan menyemangati kami to serve you more fervently untuk melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh and to obey you more frequently, dan menaati Engkau dengan lebih sering lagi Tuhan. that we might indeed glorify your name. Agar kami dapat mempermuliakan namamu. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Well, if you would, open your Bibles to Hosea chapter 11. Ya, jadi Bapak Ibu boleh membuka kitab Hosea pasal 11. Today we'll talk about God as Father. Kita akan berbicara tentang Allah sebagai Bapa. And there's a couple of phrases that the Bible uses to help us understand Him as our Father. Dan ada beberapa bagian Alkitab yang menolong kita untuk memahami Allah sebagai Bapa. Now, first we have to recognize there's the general aspect that God is Father of all humanity. Pertama kita harus memahami ada aspek-aspek umum tentang Allah sebagai Bapa. Matter of fact, you see Paul alluding to that in the Areopagus in Acts. Dan Bapak Ibu bisa melihat konteks di dalam Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul kepada If you remember the scene in Acts, he's in Athens and there are all of the gods. jadi waktu itu Paulus di Athena dan menunjukkan bahwa begitu banyak dewa-dewa And there is the statue to the unknown God. dan ada suatu patung dewa yang tertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. And Paul seeks to tell them who this unknown God is. Dan Paulus berusaha untuk menjelaskan siapa Allah yang tidak dikenal itu kepada mereka. And again, he refers to him as the creator of all things. Dan dia merujuk Allah yang tidak dikenal itu sebagai pencipta segalanya. And so in a general sense, God is the father of all humanity. Jadi dalam konteks umum, Allah sebagai Bapa itu adalah pencipta segalanya. But he is not the relational father to all of humanity. Tetapi dia bukan Allah yang berelasi dengan semua manusia. That is only made possible by two different words that are used. Itu hanya akan mungkin dalam dua konteks. One is being born again. Yang pertama kalau lahir baru. That we're born from above. Jadi kita dilahirkan dari atas.
transformed, regenerated, created anew. Ditransformasikan, diregenerasikan, dan dilahir baru kan. But there's another word he uses as well. He uses the metaphor of adoption. Dan kemudian ada juga metafora yang lain yang kita gunakan adalah adopsi. And the idea of adoption is that he takes the initiative to call you out to be his child. Dan ide dari adopsi adalah dia memanggil Bapak Ibu Saudara dan memanggil Bapak Ibu untuk menjadi seorang anak. And you see this language in Hosea 11. Dan dia menggunakan istilah itu di dalam Hosea cukup banyak. Because God is reaffirming his love for the nation of Israel. Jadi Hosea ini mengafirmasi kembali ayat ini. And you see it in verse 11, you see this language of a father to a child. Dan di ayat 11 dia menggunakan bahasa kasih antara bapa dan anak. There it is. When Israel Ketika Israel was a child, masih anak-anak, I loved him. aku telah mencintai dia. And out of Egypt I called my son. Dan dari Mesir saya memanggil anakku. Aku telah memanggil anakku. And so immediately you see this imagery of a father and a child. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat penggambaran atau deskripsi tentang seorang bapa dan anak. But as we're going to see elsewhere in Scripture, Tapi ketika kita melihat bagian lain dari the firman Tuhan, implication of being a child of God is that you will behave like a child of God. implikasi dari menjadi seorang anak dari Bapa adalah kita berperilaku seperti anak dari Bapa. And there's a sense that you will want to behave in a particular way out of your love for the Father. Dan bagaimana Bapak Ibu akan berperilaku seperti anak yang dikasihi oleh Bapa. You remember yesterday we all wore our shirts, Kemarin kita menggunakan baju kita, kaos kita, right? And the name of the ministry in this retreat was on our chest. dan nama dari pelayanan ini ada di bagian dada baju itu. And we wore it with a good sense of pride, Dan kita menggunakan itu dengan kebanggaan. right? Because we appreciate this ministry. Karena kita menghargai pelayanan ini. Because we value being able to be here. Karena kita merasa ini sesuatu yang berarti berharga berada di And sini. because of the value we place on it, we wear that shirt with a sense of pride. Karena nilai itu makanya kita menggunakan baju itu dengan kebanggaan. And even more so, when we recognize who our Father is, Lebih daripada itu ketika kita menyadari siapa Allah kita, Bapa kita, the Creator God, pencipta, Tuhan yang pencipta, who is not obligated to make us His child, yang sebenarnya nggak punya kewajiban untuk menjadikan kita anak dia, but by His grace and mercy does make us His child. tetapi berdasarkan anugerah dan kemurahan dia menjadikan kita anak-anak dia. There's that sense that, oh, I want to represent Him well. Dan perasaan itu yang justru yang harus kita tunjukkan, oh kita mau merepresentasikan dia. And there's no greater opportunity to represent Him well than in our marriage. Dan tidak ada representasi yang lebih besar lagi yang bisa kita tunjukkan kecuali lewat pernikahan. And in our homes and in our family. Dan di dalam rumah dan di dalam keluarga kita. See, we'll show how much we appreciate being a child of God. Ya, kita harus menunjukkan bagaimana kita mengapresiasi identitas kita sebagai anak-anak Allah. And that's implied when he comes to verse 2. Dan itu diimplikasikan ketika kita melihat di ayat 2 di Hosea pasal 11. Because here he again comments how they've walked away. Dan di sini dikatakan anak-anaknya Tuhan ini menjauh. He says the more they were called, the more they went away. Dikatakan semakin mereka dipanggil, semakin mereka menjauh. They kept sacrificing to the Baals. Mereka terus mempersembahkan korban kepada Baal. They kept burning offerings to the idols. Mereka tetap membakar korban makanan kepada berhala. See, this is where in America, in the English idiom, Nah, jadi ada idiom di dalam bahasa Inggris Amerika. we might say something like, "What's wrong with you?" Mereka mengatakan, apa yang salah dengan kamu? Okay? Like, this doesn't make any sense. Ini nggak masuk akal. Have you lost your marbles? That's an idiom. Have you lost your marbles? Apakah kamu kehilangan marbles kamu? It means have you lost your mind? Apakah Bapak Ibu sudah kehilangan pikiran Bapak Ibu? You've walked away from this intimate father-child relationship. Ya, karena engkau telah berjalan menjauh daripada hubungan intimasi antara Bapa dan anak. See,
this morning, last night, Untung gave us a beautiful gift. Ya, jadi tadi malam Pak Untung memberikan hadiah yang A sangat bag indah. of Robusta coffee from Sumatra. Sekantung kopi Robusta dari Pulau Sumatera. Oh, that does a coffee lover's heart so good. Sebagai seorang pecinta kopi itu sangat baik. And this morning, Jenny and I made cups of coffee from that coffee. Dan pagi ini saya dan istri saya Bu Jenny membuat kopi dari itu. And it was so good. Dan itu sangat enak. Do you know how silly it would be if we left that bag in our room? Bayangkan kalau kami meninggalkan tas itu di ruangan kami. How silly would it be if you walked by our room and you saw us just dumping it out on the ground? Betapa bodohnya kami kalau hanya membiarkan itu dan jatuh itu. You might even in shock say, "What are you doing?" Bapak Ibu mungkin akan terkejut dan bertanya, apa yang kau lakukan? Because it's something that is so valuable, Karena itu sesuatu yang sangat berharga, so treasured, sangat berarti, so precious. sangat berharga. Why would you walk away from it? Kenapa kita harus menjauh daripada itu? And see, that's a little bit of the shock and awe, if you will, of the Lord. Ya, ini juga satu kalau boleh dibilang kejutan kalau kita lihat dari teks ini. They have walked away from this. Anak-anak Tuhan menjauh daripada They took it for granted. mereka mengambil itu cuma-cuma, menganggap itu sebagai hal yang cuma-cuma saja. They didn't genuinely appreciate the relationship. Mereka tidak sungguh-sungguh menghargai relasi itu. And we do that sometimes, don't we? Dan seringkali kita melakukan itu, bukan Especially seperti itu. if you've been a follower of Christ for a very long time, Khususnya ketika Bapak Ibu sudah menjadi pengikut Kristus dalam waktu yang lama. or maybe you became a believer at a very young age, Atau mungkin sudah menjadi orang percaya dari usia muda. and sometimes we just take it for granted. Seringkali kita menganggap itu sebagai hal yang cuma-cuma. And so sometimes it is good for us Seringkali itu mungkin baik bagi kita. to be reminded of who we would be if it not be for Christ. Untuk diingatkan siapa kita nanti kalau kita itu di luar Kristus. Sometimes it's even good to read the judgments and Revelation Terkadang mungkin penting juga untuk kita membaca tentang wahyu, kitab-kitab tentang akhir zaman. and see what you're not going to experience because of your relationship as a child of God. Dan apa yang bisa tidak kita alami kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. And so he continues on in verse 3 with this imagery of a father to a child. Dan kita akan melihat di ayat 3 penggambaran tentang seorang anak dan ayah. Yet it was I who taught Ephraim to walk. Aku yang mengajarkan Efraim untuk berjalan. And again, as a way of a reminder, Ephraim is referring to the nation of Israel. Dan ini sebagai pengingat, Efraim itu merujuk kepada orang Israel. He refers to him sometimes as Jacob, Terkadang dia merujuknya sebagai Yakub, Judah, Yehuda, or Ephraim. atau Efraim. And he says, I taught him how to walk, Dan itu mengatakan, saya mengajarkan dia bagaimana berjalan. like a father to a child, Seperti seorang ayah kepada anak. right? We teach our children to walk. Kita mengajarkan anak-anak kita berjalan. We take them up in our arms. You see this tender imagery. Kita mengangkat dia di tangan kita. Ini suatu penggambaran yang sangat, tender, lemah lembut begitu ya. But they did not know that I healed them. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menyembuhkan mereka. I led them with cords of kindness, Ya, aku telah menunjukkan begitu besar kasih setia, with kebaikan. bands of love. Dengan begitu banyak cinta, kasih. I became to them as one who eases the yoke on their jaws. Aku telah menjadi orang yang telah menyembuhkan mereka, melegakan mereka dari beban mereka. And I bent down to them and fed them. Dan aku membungkuk kepada mereka dan memberi mereka makan. See, God is certainly a transcendent God. Allah kita adalah yang transcendent. He exists outside of time. Dia ada di luar waktu. He's wholly other. Dia sesuatu yang lain sebenarnya. di You luar can't compare him to anything. Engkau tidak dapat membandingkan dia dengan apapun yang ada di dunia He ini. is incomparable. Dia tidak dapat disandingkan dengan apapun. And yet, Namun, he's intimate. tapi dia berelasi secara intim. He is with us. Dia berada bersama dengan kita. And he uses such tender language. Dan dia menggunakan istilah yang sangat
lemah lembut. He uses relational language Dia menggunakan istilah relasional to help us understand what kind of relationship he has to us. untuk menunjukkan kepada kita jenis hubungan apa yang dia miliki kepada kita. He describes again that intimate relationship with Israel as a father to a child. Dia menunjukkan relasi antara Israel dan dia sebagai bapa dan anak. He taught them to walk, he protected them, Dia mengajarkan mereka berjalan, dia melindungi mereka, and he did all of this with tender care and love. dan dia melakukan itu dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih. And he goes on in verses 5 through 7 Kemudian dilanjutkan di ayat 5 sampai ayat 7 di Hosea pasal 11 tadi, to show us once again that there are two ways to live and their consequences. dan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dan konsekuensinya. They suffer the consequences of relational discord. Ya, jadi mereka mengalami ya penderitaan dari konsekuensi relasi mereka dengan Tuhan. Again, let's just go back to the garden Mari kita kembali ke Taman Eden, with Adam and Eve. Adam dan Hawa. You remember when they were first created, Ingat ketika mereka pertama kali diciptakan, when God showed up, ketika Tuhan muncul, they just said, "Hi." mereka hanya mengatakan hai, There was nothing awkward between them and God. seolah-olah nggak ada hal yang awkward, yang aneh, kaku begitu ya antara mereka dengan Tuhan. The relationship was pure. Relasi yang ada itu murni. It was untainted. Itu apa ya, untainted, nggak kaku begitu ya. Again, remember, two ways to live. Ada dua cara hidup waktu itu. You can follow him and live, Kita bisa mengikuti dia dan hidup, or you can reject him and die. atau menolak dia dan mati. And so you remember that after they committed sin, Jadi setelah mereka berdosa, the entire relationship changed. keseluruhan relasi itu berubah. When God showed up, Ketika Tuhan muncul, they didn't say hi, mereka nggak bisa say hi lagi. but they hid. Tapi mereka bersembunyi. No hi. Nggak ada hai, But nggak ada hiding. halo, tapi bersembunyi. The relationship turned from hi to hiding. Ya, jadi istilah relasinya itu dari hi ke hiding, dari hi, hello, ke bersembunyi. The relationship now became awkward, Relasinya jadi kaku, jadi aneh, distorted. jadi rusak, distorted. Saddest day in human history. Sorry? Saddest day in human history. Ya, hari terburuk di dalam sejarah dunia. Hari tersedih, menyedihkan. But again, let's come back to this tender language in verse 8. Mari kita kembali melihat istilah-istilah yang lemah lembut di ayat 8. Listen to what he says. How can I give you up, O Ephraim? Lihat apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin aku menyerah kepadamu, O Efraim? How can I hand you over, O Israel? Bagaimana mungkin aku menyerahkanmu, O Israel? How can I make you like Admah? Bagaimana mungkin aku membuat engkau seperti Atma? How can I treat you like Zeboim? Bagaimana mungkin aku memperlakukan engkau seperti Zeboim? And again, this represents people groups who had rejected God. Dan ini merepresentasikan orang-orang yang menolak Tuhan. And listen to this language. He says, my heart recoils within me. Lihat istilah yang digunakan. Hatiku, ini istilahnya susah nih. Di LAI pakai apa ya, recoils? Berbalik di dalam hatiku. So do you catch the intimate language of God your Father? Lihat istilah-istilah intimacy, intim yang digunakan Bapa kita. Do you see the affection and the love that He has for you as His child? Bapak Ibu bisa melihat afeksi yang ditunjukkan Bapa kita kepada kita sebagai anak. My compassion, He says, grows warm and tender. Kasih sayangku, belas kasihku bertumbuh hangat dan lemah lembut. And again, we see this in Jesus. Dan kita melihat ini di dalam Yesus. You remember the scene in the Gospels when He looks at Jerusalem Dan ini ketika Yesus melihat ke arah Yerusalem, and He says, oh, Jerusalem, Jerusalem, dan dia mengatakan, oh Yerusalem, Yerusalem, who continued to kill the prophets, yang terus-menerus membunuh para nabi-nabi, who rejected to go God's way. yang menolak untuk mengikuti jalan Tuhan. Oh, how I would have gathered you as a hen her chicks. Oh, seolah-olah dia ingin mengumpulkan mereka seperti anak-anak ayam. Again, Jesus reflecting the heart of a father.
Sekali lagi Yesus merefleksikan hati seorang A bapak. heart of a father for his children. Hati seorang bapak kepada anak-anaknya. Can you understand now why in the parable of the prodigal son, Dan mungkin kita bisa melihat ini juga di relasi anak-anak yang yang kemarin anak yang hilang, istilahnya itu anak yang hilang. that he describes himself as a father who is eager to embrace the wayward child? Dan dia menunjukkan kasih seperti bapa mau menerima, mengayomi anaknya. Has it ever? Sorry, you should use the same slide or you should different slide. Oh no, we're still good. Oh, there's that. Yeah. Okay. Where were we? Because they only see the cover. Yeah, that's fine. Okay, that's fine. That's good. The That's what I want purple them to sun. see. Okay, Yeah. all right. Okay. Don't worry. Don't worry. There's more slides. Don't worry. Yeah, this is all introduction. Okay. Yeah. But wait, one thing I want you to think about, have you realized that your God, your Father, is a safe person to go to with your sin? Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang maksudnya aman gitu untuk kita pergi kalau kita berbuat dosa? So because of Jesus Christ, because of your adoption, Karena Yesus Kristus, karena pengadopsian kita. your Father is a safe person to go to with your sin. Jadi Bapak kita itu adalah pribadi yang tepat yang dapat kita tuju ketika kita berdosa. He won't turn you away. Dia tidak akan meninggalkan kita. There may be discipline, Kita mungkin akan didisiplinkan, but also remember, discipline is a privilege of being God's child. tetapi disiplin adalah suatu keistimewaan menjadi anak-anak Tuhan. He only disciplines his own. Dia hanya mendisiplinkan siapa milik dia. But in the tender language, Dan dalam istilah-istilah yang lemah lembut, we also don't want to forget that he is still a just God. kita juga tidak akan mau lupa kalau dia adalah Allah yang adil. And here he says, I will not execute my burning anger. Dan di sini dia mengatakan, aku tidak akan melaksanakan amarahku. I will not again destroy Ephraim. Aku tidak akan menghancurkan Efraim lagi. Now, he's not in any way saying he's not going to justly punish sin. Sorry, he's not going. He's not saying, Oh. that's two negatives. It makes it a little difficult, huh? Oh, it's fine. It's fine. Okay. He's not saying Ya, dia tidak berkata that he's not going to bahwa dia tidak akan justly discipline sin. mendisiplinkan dengan adil. But what he's Dosa. saying here, he's not going to be like a man Tapi di sini dia mengatakan dia tidak akan menjadi seorang and pria be rash dan terburu-buru begitu ya untuk melampiaskan amarah and just simply annihilate everybody. dan hanya segera menghukum setiap orang. So you recognize that he didn't have to let Adam and Eve live. Jadi di sini kita bisa menyadari dia tidak sekedar membiarkan Adam dan Hawa hidup, He showed his grace and mercy. tetapi dia juga menunjukkan anugerah dan kemurahannya. And he continues to do so. Dan dia terus-menerus melakukan itu. He is committed to Israel as his child. Dia berkomitmen kepada Israel sebagai anak. And he will not abandon his own. Dan dia tidak mungkin meninggalkan siapa yang menjadi milik kepunyaannya. See, this is the heart of our Father. Ini adalah hati seorang bapa. And in verse 10, Dan pada ayat yang ke-10, he says, they shall go after the Lord. mereka akan mengikuti atau mencari Tuhan. He will roar like a lion. Dia akan bersuara seperti When Singa. he roars, dan ketika dia mengaum, his children shall come trembling from the west. anak-anaknya akan gemeteran dari barat. And this whole scenery is really giving us a picture of Jesus calling his own. Dan penggambaran ini menunjukkan bagaimana Yesus memanggil kepunyaannya. And they who hear his voice Dan siapa yang mendengar suaranya will follow. akan mengikuti. God is going to call his children Israel. Tuhan akan memanggil anak-anaknya He is Israel. going to restore them. Dan dia akan merestorasi, memulihkan mereka.
He is going to have a place for them in heaven Dia akan memberikan tempat bagi mereka di surga. because it doesn't depend on them Karena ini bukan bergantung kepada as much mereka as it doesn't depend on us, sebanyak seperti itu bergantung kepada kita, but on the grace of God. tetapi bergantung kepada anugerah Tuhan. Have you considered the story of the two robbers who were hung next to Christ? Bapak Ibu apakah pernah memikirkan bagaimana orang yang disalibkan bersama dengan Yesus? And you remember the one thief Dan Bapak Ibu masih ingat satu pencuri who basically just simply said, "So, can I go with you?" yang mengatakan, apakah saya bisa mengikuti engkau? And Jesus simply said, "Today." Dan Yesus sekadar mengatakan, hari ini. You realize if you were to ask him, "Do you know what justification by faith means?" Kalau Bapak Ibu bertanya atau menyadari bahwa apa arti dibenarkan oleh karena iman? No. Tidak. Do you know about soteriology or the work of the Holy Spirit? Bapak Ibu tahu tentang soteriologi atau teologi tentang Holy Spirit? Beliau sedang bertanya. No. No? Mostly no. Hanya Pak Untung. Only Pak Untung, they said. Well, the thief knew nothing. Si pencuri itu tidak melakukan apa-apa. And honestly, if they were to ask him when he's in heaven, "How did you get here?" Dan kalau mereka bertanya bagaimana, kalau yang masuk surga bertanya kepada dia, bagaimana engkau bisa masuk surga, ke si yang pencuri yang di samping Yesus itu ketika disalibkan? It would be a simple answer. Dia cuma akan jawab dengan sederhana. The guy hanging next to me Orang yang disalibkan di samping aku told me I could come. mengatakan aku dapat datang. Ngajakin. That's it. Cuman karena itu, cuman karena diajakin orang yang di samping aku tadi. You are made a child of God not by anything you've ever done. Engkau dijadikan anak Allah bukan berdasarkan apa yang kau lakukan. You're made a child of God because your Father chose you to be His child. Engkau dijadikan anak Allah karena Bapamu yang memilih engkau menjadi anak-anaknya. That child relationship will not be severed. Ya, ini hubungan antara Bapak dan anak God will restore His children. akan merestorasi anak-anaknya. Children will be unfaithful, Anak-anak mungkin tidak menjadi anak yang tidak setia, but God the Father remains faithful. tapi Bapa adalah Bapa yang setia. So, just like Israel, Seperti Israel, we can forget who we are. kita mungkin lupa siapa kita. We can take God's love for granted, Kita mungkin menganggap kasih Tuhan cuma-cuma. and we can even make light of His love for us. Kita menganggap enteng kasih Dia kepada kita. And we can never lose sight of that. Dan kita bisa kehilangan itu. And so, Lupa akan hal itu. I want to spend the rest of our time together remembering how valuable this is. Saya mau menggunakan waktu ini untuk mengingatkan kita betapa berharga semuanya ini. And the purpose of that is so that we'll see how much that should impact the way we treat our marriage, Dan ini untuk mengingatkan kita impact atau dampak dari semuanya ini dalam pernikahan kita and our walk with the Lord. dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Now, I want us to start with 1 John chapter 3. Nah, saya ingin memulai dengan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. What John is doing here is giving somewhat of a phrase of exclamation. Jadi Rasul Yohanes di sini berusaha untuk memberikan kalimat eksklamasi, proklamasi gitu ya. Like, I don't know if any of you have been to this place before. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah ke tempat ini sebelumnya. I don't know if you've ever been to Lake Toba. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu memang sebelumnya sudah pernah ke But this- Danau Toba. This is my third time being in Indonesia, Ini ketiga kalinya saya di Indonesia. Jenny's first time, Ini Ibu Jenny, kali pertama bagi Ibu Jenny. but neither of us have been to this area. Tapi tidak ada di antara kita yang pernah ada di sini sebelumnya. And we've been sending pictures back home. By what? Sorry? Pictures. By- We've been sending pictures by- home. Oh, home. Oke. Jadi kita sudah mengirim banyak foto ke rumah. And we've basically been saying to our children, "You see this place? Dan kita mengatakan kepada anak-anak kita, kalian lihat tempat ini? This place is amazing." Tempat ini luar biasa. Right? And you get this language Dan kalian melihat
kata-kata istilah ini with John. kepada di dalam surat Yohanes. But it's not about a place. Tapi ini bukan tentang tempat. No, look what it's about. He says, "Do you see what kind of love the Father has given to us?" Nah, kalian lihat kasih seperti apa yang dimiliki oleh Bapa untuk kita? And what is this exclamation about? Jadi, apa sih eksklamasi itu? That we should be called children of God. Bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. And look what he says. Dan We lihat are- apa yang dia katakan. We are called children of God. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Who does the calling? Siapa yang melakukan panggilan itu? Who calls us the children of God? Siapa yang manggil kita anak-anak Allah? God does. Tuhan. It's not me walking around saying, "Yep, I'm a child of God. I'm a child of God. I had everything to do with it." Nah, bukan kita yang berbicara, oh aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Just like, did you have anything to do with your birth? Seolah-olah kita bertanggung jawab atau kita yang bikin sendiri kelahiran kita gitu ya. Did you get a choice on your name? Apakah Bapak Ibu punya pilihan untuk nama Bapak Ibu? Atau berpartisipasi dalam kelahiran Bapak Ibu? No, your parents had everything to do with that. Enggak, itu semua dari orang tua kita. We are called the children of God. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. But don't miss the next part. And so we are. Tapi jangan kehilangan bagian ini. Dan karena itu We are the Kita. children of God. kita anak-anak Tuhan. So you see, there's no earning to be the child of God. Jadi bukan usaha kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. The moment He calls you Momen ketika dia memanggil kita is the moment Adalah- you're a child of God. adalah momen kita menjadi anak-anak Allah. Right? And when He uses "we are," Dan ketika di sini dia menggunakan kata kita, that's a verb. itu sebenarnya kalau di bahasa Inggris kata kerja, to be. It's We an are. action. Yep, to be, a state of being, Jadi status begitu ya, itu dianggap sebagai kata kerja. and it's in the present tense. Dan itu dalam tenses di grammar present tense. And that means it is and it's ongoing. Dan itu berarti sekarang dan terus menerus. It has no end. Jadi nggak ada akhirnya. Okay? It's permanent. Jadi itu permanen. We are. Kita adalah. And so then in verse 2, beloved, Dan di ayat 2 kata dikasihi. and don't make light of even that word, Dan jangan anggap enteng kata ini. because that's an attention-getting word. Karena ini ada penekanan di situ. Like, hey, 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 right? Seperti itu. Yeah. Any of you who were sleeping, you're not sleeping now. Bapak Ibu yang ngantuk jadi nggak ngantuk sekarang. See, that gets your attention, right? Nah, itu mengambil perhatian kita. And so when he uses the phrase beloved, Ketika Bapak Ibu melihat kata yang dikasihi, it's meant to reorient your thinking. itu untuk mereorientasikan pemikiran Bapak Ibu. So it's both an attention-getting word, Jadi itu untuk menarik perhatian Bapak Ibu katanya, but it's also an affectionate word. tapi juga kata yang penuh afeksi. It's an endearing word. Enduring? Endearing. Oh, jadi kayak kata-kata sayang lah. Okay. Endearing. And he says, beloved, Yang we kukasihi. are God's children now. Saudara-saudara yang dikasihi, kita adalah anak-anak Tuhan sekarang. So John is making a point. Jadi Yohanes memberikan penekanan. You don't earn the right to be a child of God. Bapak Ibu tidak memperoleh hak untuk menjadi anak-anak Allah. You don't have to behave in a particular way to deserve to be a child of God. Jadi Bapak Ibu tidak, could you repeat it again? You don't have to behave in a particular way to earn. Ya, Bapak Ibu nggak perlu berperilaku khusus untuk memperoleh hak sebagai anak-anak Allah. Jadi itu nggak kita usahakan. But now I want you to see the implication of what it means to be a child of God. Tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat implikasi menjadi anak-anak Allah. Because then he says, what we will be has not yet appeared. Karena di sini dikatakan apa yang akan terjadi belum tampak. So you don't change in order to earn the right
to be a child of God, Bapak Ibu tidak berubah untuk menjadi anak-anak Allah, but you are expected to change as a child of God. tapi Bapak Ibu diekspektasikan, diharapkan untuk berubah setelah menjadi anak-anak Allah. Does that make sense? Masuk akal? Yeah. Jadi Bapak Ibu nggak berubah dulu untuk jadi anak-anak Allah, tapi sesudah menjadi anak Allah baru diharapkan berubah. You know, our 4 children Jadi anak-anak kami, 4 anak kami, go from the age, oh boy, Zach's going to be, 28. Go from 28 to 20. dari umur 28 sampai umur 20 yang paling kecil, And their baby selves, Sales. as selves, yeah, jadi mungkin tempat tidur mereka ya, doesn't exist anymore yang tempat tidur bayi udah nggak ada. because they've grown up. Karena mereka udah bertumbuh. They've changed Mereka telah berubah. because we would expect that to happen. Karena memang kita berharap menjadi begitu. And as the children of God, Dan sebagai anak-anak Allah, there is an expectation Ada of juga- growth. ada juga ekspektasi untuk kita bertumbuh. There's an expectation of change. Ada ekspektasi untuk kita berubah. Now, what are some implications for marriage? Nah, lalu apa aplikasinya untuk pernikahan kita? Remember this, Ingat ini, your spouse pasanganmu is created in God's image diciptakan di dalam serupa dengan Tuhan. and is to change by becoming more like Christ, Dan dia akan berubah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. not more like you. Tidak menjadi semakin seperti engkau. It is not your job to change your spouse. Itu bukan tanggung jawabmu untuk mengubah pasanganmu. If you got married Ketika engkau menikah thinking, oh, he's got potential, dan berpikir bahwa, oh, dia memiliki potensi. in about 5 years with me, Dalam 5 tahun bersama dengan aku, he's gonna be a good man. dia akan menjadi orang yang baik. Oh, you better get rid of that quickly. You are not God. Engkau bukan Tuhan, You are not the Holy Spirit. engkau bukan Roh Kudus, And you are definitely not the standard of what is holy. dan engkau tentu saja bukan standar apa itu kudus. Your spouse has never been called to be created in your image. Pasanganmu tidak pernah dipanggil untuk menjadi serupa dengan engkau. So we need to recognize that together Bapak Ibu perlu menyadari bahwa bersama-sama we are maturing in Christ. kita menjadi dewasa di dalam Kristus. But you also need to know that everyone matures at different rates. Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa setiap orang itu dewasa dengan kecepatan masing-masingnya, race-nya. And you also cannot expect your spouse to grow at the same rate you are. Ya, Bapak Ibu tidak bisa mengharapkan mereka bertumbuh di dalam kecepatan yang sama dengan engkau. But it is an appropriate expectation Tapi ada ekspektasi yang pantas. that as a children of God, we would grow and Sebagai, change. ya, sebagai anak-anak Allah kita akan berubah. And what we want to do is help each other grow and change more like Christ. Dan apa yang akan kita lakukan adalah menolong sesama untuk berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. But see, when you look at this passage, Tapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, what we will be has not yet appeared. apa yang akan bagaimana kita akan menjadi nanti belum nampak. Meaning, we are going to grow and change, Artinya kita akan bertumbuh dan berubah, and there is going to be an ultimate fulfillment to that growth and change. dan akan ada momen titik di atas bagaimana kita akan benar-benar diubahkan. But when will that happen? Tetapi kapan itu akan terjadi? If you look at the very next, Ketika kita melihat bagian kalimat Phrase. selanjutnya, he says, we know that when he appears, we shall be like him because we shall see him as he is. dan itu dikatakan bahwa ketika dia menampakkan dirinya lagi, kita akan menjadi seperti dia, dan kita akan melihat dia. So when will you be perfect? Jadi kapan kita akan menjadi sempurna? Berdasarkan ayat tadi, When you die ketika or Bapak Ibu Christ mati, returns. atau Kristus kembali lagi When menyatakan you dirinya. see Christ face to face, Ketika engkau melihat Yesus muka dengan muka, that's when you're done. ketika engkau itu waktunya selesai. You will not be perfect in this lifetime. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah sempurna selama hidup ini. Your spouse will not be perfect in this lifetime. Pasanganmu tidak akan pernah sempurna selama hidup ini. So it's good for us to know that. Jadi baik bagi kita untuk mengetahui itu.
The implication for our marriage is we should be concerned about our spiritual growth. Implikasinya untuk pernikahan kita adalah kita harus concern atau peduli dengan spiritual growth, pertumbuhan rohani. And we should strive to help each other grow up in Christ. Dan kita harus dengan semangat atau lebih sungguh-sungguh untuk biar orang-orang tuh sama-sama bertumbuh juga di dalam Kristus. And we should do that with grace and mercy and patience. Dan kita harus melakukan itu dengan anugerah, dengan kemurahan dan kesabaran. And let's enjoy the process together. Dan mari kita menikmati prosesnya bersama-sama. Delighting in one another, Delighting itu senang antara satu dengan menyukai satu dengan, maksudnya susah ya bahasa Indonesianya. Menikmati satu dengan yang lain and delighting in our Father, dan menikmati Bapa kita and delighting in the process. dan menikmati prosesnya. Because again, here we see it in verse 3. Dan karena kita melihat lagi di ayat 3, What are we doing in this lifetime? apa yang kita lakukan dalam hidup ini? We are purifying ourselves, Kita menyucikan diri kita. which is another way of saying that we're growing in Christ. Artinya kita bertumbuh di dalam Kristus. Or that theological word, sanctification. Atau di dalam istilah teologis, sanctification, penyucian, pengudusan. And that's simply becoming more and more who you already are in Christ. Dan itu untuk menjadi semakin terus-menerus seperti versi engkau di dalam Tuhan. And just another verse that talks about just the exclamation of this relationship Jadi itu eksklamasi yang dikatakan Yohanes di dalam konteks relasi. is from the psalmist in 8 verse 4. Dan sekarang kita akan melihat dari Mazmur 8 ayat 4. You know, there's this sense of like, what is man? Jadi ini eksklamasi yang lain juga. Apa itu manusia? That you are mindful of him. Sehingga engkau memikirkan dia. Have you ever just stopped for a moment? The Creator God Kalau Bapak Ibu boleh berhenti sejenak memikirkan pencipta, Allah Tuhan pencipta. knows you. Mengetahui, mengenal engkau. You know, you think about certain celebrities in our lifetime. Coba pikirkan seorang selebriti di zaman kita sekarang. Like, for example, do you have a president Presiden di sini. in Indonesia? Prabowo. We call him Prabowo. Prabowo. It's his name. That's his name, Yes. Prabowo. Yes, Prabowo. Is he a problem? I'm not saying that. So, but again, you have somebody of that nature, right? Of that stature in our life. Jadi kita punya seseorang yang ya mereka punya status lah dalam hidup ini. And there would be this sense of like, oh my goodness, he knows me. Dan itu memberikan sense kepada kita, oh ya ampun dia tahu kita. Like, he's orang a- penting ini. Wow, he's aware of me. Wah dia menyadari kalau kita tuh ada. He said hi. Dia mengatakan hai kepada Right. saya. And there would be something about that. Dan ada perasaan seperti itu. It would be like, ooh, Uh. okay. But what you have here Tapi apa yang kita lihat di sini, is that the Creator God, ini Allah pencipta, the King of Kings, the Lord of Lords, Raja segala raja, Tuhan segala the Tuhan di atas Alpha Tuhan. and the Omega, Awal dan akhir, sang awal sang akhir, is mindful of you. sadar akan engkau. And He cares for you. Dan dia peduli kepadamu. And matter of fact, just to give you another image, Saya akan coba memberikan because penggambaran yang baru. the Hebrew language is very picturesque. Karena istilah Ibrani sangat imagery, sangat apa ya, pakai penggambaran lah begitu ya. And so you've probably read that He inclines His ear or inclines His heart to you. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah dia incline apa ya bahasa Indonesianya ya. Dia mencondongkan telinganya kepadamu dan mencondongkan hatinya kepadamu. And the image He's trying to communicate Jadi penggambaran yang coba dia komunikasikan is the idea of God your Father. adalah ide tentang Bapa sebagai Allah sebagai Bapa. When you speak to Him in prayer, Ketika engkau berbicara kepada dia di dalam doa. which by the way, that's a privilege, Dan itu sebenarnya adalah suatu keistimewaan that you even get to speak to the Creator God. ketika kita bisa berbicara kepada Allah Sang Pencipta. But as His child, Tapi sebagai anak, the imagery is of Him leaning into you. penggambarannya adalah dia
mendekat dan mendengarkan kepada engkau, and even cupping his ear dan seperti mengarahkan telinganya to listen to you untuk pray. mendengarkan doa kita. That's the image of your Father. Itu penggambaran Allah kita. See, when it comes to our marriages, Dan kalau dalam konteks pernikahan, do we depend on him apakah kita bersandar bergantung kepada Dia as our Father? sebagai Bapa kita? And do we run to him as the first one we go to when life is difficult? Apakah kita berlari kepada Dia ketika hidup menjadi sulit? Apakah Dia orang pertama, pribadi pertama yang kita tuju? Because he cares for you? Karena Dia peduli kepadamu? So it's something to think through in your marriage. Coba dipikirkan dalam pernikahan kita. When you understand God as Father, Ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa, you will not hesitate Bapak Ibu nggak akan sungkan-sungkan ragu-ragu to recognize and confess your sins to him untuk mengakui kepada Dia dosa-dosa kita. because he's a safe person to go to with your sin. Karena Dia itu pribadi yang aman untuk kita tuju untuk mengakui dosa kita. You will also not hesitate to go to him for wisdom Bapak Ibu juga nggak akan sungkan-sungkan untuk datang kepada Dia meminta hikmat on how to navigate the various challenges of married life. untuk mengetahui bagaimana mengarahkan pernikahan ini. And you will trust and depend on him. Dan Bapak Ibu akan percaya dan bersandar kepada Dia. And he will be the first person you turn to when life gets difficult. Dan Dia akan menjadi pribadi yang pertama yang akan Bapak Ibu tuju ketika hidup menjadi sulit. So we must never lose sight of the relationship we have with him Jadi kita nggak boleh lupa akan relasi yang kita miliki dengan Dia. and how precious it is. Dan betapa berharganya itu. So what I want to do is I'm going to give you 3 specific points about what it means to be adopted. Dan apa yang akan saya lakukan sekarang, saya akan memberikan 3 poin secara spesifik apa itu menjadi orang yang diadopsi, To help create that remembrance agar kita bisa terus mengingat and a way for us to keep ourselves from forgetting dan memberikan cara kepada kita agar kita how precious that relationship is. nggak lupa betapa berharganya relasi ini. Because when you value it, Karena ketika Bapak Ibu menghargai itu, then that's going to transform you. itu akan mentransformasi Bapak Ibu. It'll transform the way that you approach life. Itu akan mentransformasi bagaimana Bapak Ibu menjalani hidup ini. Because you're going to want to walk in a manner worthy of your calling. Karena Bapak Ibu ingin hidup berjalan sesuai dengan panggilan Bapak Ibu. There's that sense of a good pride. Karena ada sense kebanggaan begitu ya. I'm a child of God, Aku anak Tuhan. and I want to represent him well. Dan aku ingin merepresentasikan Dia dengan baik. Because there is no greater affiliation than to be a child of God. Karena nggak ada afiliasi yang lebih besar lagi daripada, atau status yang lebih besar daripada menjadi seorang anak Tuhan. You know, in the United States, we're hosting the World Cup. Bapak Ibu tahu sekarang di US lagi ada Piala Dunia. And we have so many visitors from around the world. Jadi kita punya banyak sekali pendatang dari seluruh dunia. And they're wearing their country shirts. Dan mereka menggunakan baju dari negara masing-masing. And they have their country's flags. Mereka juga punya bendera dari negara masing-masing. And they're singing their national anthems. Dan mereka menyanyikan lagu nasional mereka. Why? Kenapa? Because they're proud to be affiliated with their country. Karena mereka bangga menjadi afiliasi dari negara mereka. But that's nothing Tapi itu bukan apa-apa. compared to being affiliated with the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega. Dibandingkan menjadi afiliasi dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Sang awal dan sang akhir. Knowing that, Mengetahui hal itu, remembering that, mengingat hal itu, it changes you. itu mengubahkan kita. It transforms you. Itu mentransformasi kita. And through that transformation, Dan we wanted to transform our marriages as well. Melalui transformasi itu, kita juga mau mentransformasi pernikahan kita. A famous author, J.I. Packer, Jadi seorang penulis terkenal, J.A. Packer, in his book Knowing God, dalam bukunya Mengenal Tuhan, he makes this statement. dia menggunakan kalimat ini. If you want to judge how well a person understands Christianity, Jika engkau mau menilai seberapa baik seseorang mengenal kekristenan, find out how much he makes of the thought of being God's child. cari tahu seberapa banyak dia memikirkan bagaimana menjadi anak Tuhan And having God as his father. dan memiliki Tuhan sebagai bapaknya. We want to make much of it. Kita mau melakukan itu dengan banyak.
And so in the few minutes we have left, let me just draw your attention to 3 passages in the New Testament Dan dalam beberapa menit ini saya mau Bapak Ibu fokus kepada 3 bagian ini that use the metaphor of adoption yang menggunakan metafora adopsi to help us understand this father-child relationship. untuk menolong kita memahami bagaimana relasi antara Bapa dan anak. And the first one is in Galatians 4. Dan yang pertama itu dari Galatia 4. Because what we see here is that our relationship with God is personal. Karena apa yang kita lihat di sini adalah relasi antara Bapa dan anak itu adalah sangat personal. This is a personal relationship. Ini adalah relasi yang sangat personal. Okay? He says that in verse 5, he Ayat talks 5. about the fact that we have been redeemed Jadi ayat 5 adalah fakta bahwa kita telah ditebus so that we might receive adoption as sons. agar kita dapat menerima adopsi sebagai anak-anak. And because you are sons, Dan karena engkau adalah anak, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, Tuhan telah mengirimkan rohnya ke dalam anaknya, di dalam hatinya dan berkata, crying, Abba, Abba, Father. Aba, Aba, Father, Aba, Aba, Bapa. See, this is a personal title. Jadi ini title yang sangat personal. Istilah. When you have a particular relationship with someone, you can call them by a different name. Jadi ketika kita memiliki relasi yang khusus dengan seseorang, kita bisa memanggilnya dengan istilah yang khusus. You know, I've had students of mine Jadi saya punya siswa-siswa. who, as a student, they would always call me Dr. Rogers. Ya, sebagai siswa-siswa mereka memanggil saya Dr. Rogers. But then over time, I start to get to know the student more. Tapi seiring berjalannya waktu, kami saling mengenal. And then they're no longer a student. Now they're actually working with me in the church. Jadi mereka udah bukan lagi murid-murid, sekarang mereka udah bekerja dengan saya di gereja. We're members of the same church. Jadi kita sama-sama keanggotaan di gereja itu. Our relationship has changed. Relasi kita berubah. I do not want him calling me Dr. Rogers anymore. Saya nggak mau mereka terus-menerus manggil saya Dr. Rogers. And so I would constantly correct him, saying, call me Andrew. Jadi saya secara terus-menerus mengingatkan mereka, mengoreksi mereka, panggil saya Andrew. Because when the relationship changes, Karena ketika relasi berubah, so does the terminology by which we refer to that person. begitu juga dengan terminologi yang kita gunakan And untuk did you manggil know dia. there's only one other person recorded in the scriptures that referred to God as Father? Dan ada satu lagi di dalam kitab yang mengatakan, yang menggunakan istilah ini untuk memanggil Bapa, Jesus. Yesus. Because we're fellow heirs Karena, with Christ. karena kita, kalau boleh dibilang seperti rekan seperjuangan dengan Kristus. Istilah yang khusus ya. And so together we refer to God as Father. Jadi bersama-sama dengan Kristus kita memanggil dia sebagai Bapa. See, we don't want to take that for granted. Jadi kita nggak mau nganggap itu cuma-cuma. We are connected to Him Kita terhubung dengan dia. because sin disconnected us. We need to be reconnected. Karena dosa telah memutuskan hubungan kita dengan dia, makanya kita perlu dihubungkan kembali. And here's something else you need to understand. Dan ini sesuatu hal lain yang Bapak Ibu perlu ketahui. When Paul uses the metaphor adoption, Ketika Paulus menggunakan metafora adopsi, you don't want to think of it in the way we might practice adoption. jangan pikirkan itu kalau kita sedang mempraktekkan adopsi. So, for example, I am an adopted child. Contoh, saya adalah anak yang diadopsi. I've never known my biological parents. Saya tidak pernah tahu orang tua biologis saya. Kandung. And so, for a brief period, Jadi untuk waktu yang singkat, I was an orphan. saya adalah yatim piatu. And then my parents adopted me. Dan orang tua saya mengadopsi saya. And that's the most common understanding of adoption. Dan itu ya maksudnya pengertian yang paling umum tentang adopsi. We make an orphan a child. Kita membuat anak yatim piatu menjadi seorang anak. And typically we're adopting a very young child. Dan biasanya yang diadopsi adalah anak-anak yang muda. But that's not the way we want to understand Paul's use of the word. Tapi bukan itu pengertian yang mau kita pahami bagaimana Paulus menggunakan kata adopsi. In that time, Di waktu itu, if you were, let's imagine Untong was the head of a family, coba bayangkan Pak Untung sebagai kepala keluarga.
And he had property to care for within the community. Ya, dia punya banyak hal yang harus dia diurus, maksudnya kayak properti barang-barang. And he had 5 daughters, Dan dia punya 5 anak perempuan okay, and a wife. dan seorang istri. Okay, tentu I know saja. you're in this story, Oke, Bu Ana dalam especially on cerita. the day of your anniversary. Oke. Happy anniversary, by the way. Oh ya, happy anniversary. Now, Ontong needs to care for Anna. Pak Untung harus merawat istrinya. He needs to care for his 5 daughters. Dia juga perlu mengurus 5 atau berapa? 5 5. daughters. 5 anak perempuan. And he needs to care for his property and the people who work for Dan him. juga perlu mengurus properti dan orang-orang yang bekerja untuk itu. But he's getting older Tapi dia makin tua and he's getting more frail. dan dia semakin rapuh And his daughters cannot take over. dan anak perempuannya nggak bisa mengambil alih. He needs a son. Dia butuh anak laki-laki. He needs an heir, Dia butuh ahli waris, but he doesn't have one. tapi dia nggak punya. Okay? So where's John? Jadi Where's John? Is John here? John's in the ada back. Now we have John. Pak John di sini. And John has 5 sons. Dan Pak John punya 5 anak laki-laki. His first son is his heir. Anak pertama laki-lakinya adalah ahli warisnya. So if something should happen to John, Jadi ketika terjadi apa-apa ke Pak John, his first son anak pertamanya will make sure that John's wife is cared for, akan memastikan bahwa istrinya itu John's dirawat, family is cared for, anak keluarganya dirawat, and this property is cared for, dan segala propertinya juga diurus. and his family line will continue. Dan garis keturunannya akan berlanjut. So Untung Jadi Pak Untung needs a son. butuh anak laki-laki. So he goes to John. Jadi dia pergi ke Pak John. He says, John, Dan dia berkata kepada Pak John, I need one of your sons. saya mau 1 anak laki-lakimu. I don't like the second one, Saya nggak mau anak kedua. but I like your third son. Tapi saya mau anak ketiga. I would like to adopt him. Saya mau mengadopsi dia. And his son might be 30 years old. Dan anaknya mungkin udah 30 tahun. And John agrees. Dan Pak John setuju. And Untung adopts his third son. Jadi Pak Untung mengadopsi anak ketiganya, Pak John. And so his son is removed from John's family Jadi anak ketiganya dihilangkan dari garis keturunan Pak John and placed in Untung's family. dan dimasukkan ke dalam keluarga Pak Untung. So if anything should happen to him, Jadi kalau terjadi apa-apa dengan Pak Untung, there is a son, ada anak laki-laki, there is an heir ada ahli waris who will make sure Anna is cared for, yang akan memastikan bahwa his 5 daughters are istrinya cared for, diurus, the anak-anaknya land diurus, is cared for, tanah-tanahnya diurus, and his lineage will continue. dan garis keturunannya berlanjut. Because that third son of John Karena anak ketiga dari Pak John is no longer John's son. udah bukan lagi anak Pak John. He is Untung's son. Sekarang udah jadi anak Pak Untung. So when Paul uses this metaphor, Jadi ketika Paulus menggunakan metafora ini, he's helping us understand that God never adopts an orphan. jadi dia memberikan pengertian bahwa Tuhan tuh nggak pernah mengadopsi anak yatim piatu. Because you do know you were once in another family. Karena sebenarnya Bapak itu berasal dari suatu keluarga. And your father was the father of lies. Dan Bapak kita adalah Bapak dari kehidupan. As Ephesians 2 reminds us, we were once the children of wrath. Efesus 2 itu berkata kalau kita sebelumnya itu adalah anak-anak dari We were once the amarah, sons of disobedience. anak-anak dari ketidaktaatan. Satan was our father. Setan adalah Bapak kita dulu. And through adoption, Dan melalui adopsi, God removed you from his family Tuhan menghilangkan engkau dari garis keturunannya and put you into God's family. dan meletakkan engkau di dalam garis keturunan Allah. You see how precious that is? Bapak Ibu bisa melihat betapa berharganya ini? We need to be reminded of that regularly. Kita perlu diingatkan secara terus-menerus hal ini. We need to have a conscious awareness of our adoption Kita perlu terus-menerus disadarkan tentang adopsi ini. and the privileges that come with it. Number one, it's personal. Dan keistimewaan yang diperoleh dari hal itu yang pertama adalah personal. The second is that it's permanent. Yang kedua adalah permanen. You're not going to stop being a son of God.
Bapak Ibu nggak akan pernah berhenti menjadi anak-anak Tuhan. See, He's the one who makes you a son. Dia yang menjadikan engkau sebagai anak Allah. You have nothing to do with it. Bapak Ibu nggak ada urusannya dengan hal itu. And so you don't lose it. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah kehilangan itu. And we saw that imagery throughout Hosea. Dan kita melihat penggambaran itu di dalam kitab Hosea. God will redeem and restore His own. Jadi Bapa akan menebus dan memulihkan kepunyaannya. And Ephesians reminds us that all of this was according to His will. Jadi Efesus juga mengingatkan bahwa segala sesuatu ini sesuai dengan kehendak Dia. Ephesians 1 verse 5 says He predestined us for adoption to Himself. Efesus 1 ayat 5 mengatakan bahwa kita dipredestinasikan untuk Dia. See, the plan to adopt you was made before you were ever born. Jadi rencana untuk mengadopsi Bapak Ibu itu sudah ada sebelum Bapak Ibu dilahirkan. And that this was the purpose of His will. Jadi ini adalah tujuan dari kehendaknya. And that it was a joyous purpose of His will. Dan ini adalah tujuan yang penuh dengan sukacita. God doesn't adopt you hesitantly. Tuhan nggak mengadopsi Bapak Ibu dengan sungut-sungut. He doesn't say, oh, if I have to. Atau nggak dengan sungkan-sungkan kayak All right, ya I udah guess kalau I harus will. ya udah Okay. jadi ya udah. Oh no. He Enggak. joyously adopts you as His child. Dia dengan sukacita mengadopsi Bapak Ibu sebagai anak. It rejoices His heart. Hati dia bersukacita. And so it is by His glorious grace, as Paul says, Jadi ini berdasarkan anugerah dengan glorious grace, anugerah dia. and so we are chosen, Kita dipilih, we are called, kita dipanggil, we have an eternal relationship. kita memiliki relasi yang kekal. You will forever be God's child. Kita akan selama-lamanya menjadi anak-anak Allah. Jadi permanen tadi poin kedua. And lastly, Dan poin ketiga, because of that, it is a privileged relationship. ini adalah relasi yang ini suatu keistimewaan, privilege. In Romans 8, Roma 8 12 through 17, ayat 12 sampai 17. we see this language that we are no longer obligated to our former way of life. Kita melihat istilah bahwa kita tuh nggak berkewajiban untuk hidup sesuai dengan gaya hidup kita yang lama. Just like John's third son, Seperti anak dari Pak John, anak ketiga Pak John yang diadopsi, who is now Untun's son, sekarang udah jadi anak Pak Untung. that son has no obligation to John and his family any longer. Jadi dia nggak, anak ketiga Pak John ini udah nggak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas keluarga Pak John. Because we have the privilege of sanctification. Kita punya keistimewaan untuk pengudusan. Do you know how cool it is Bapak Ibu tahu betapa kerennya ini? to have the privilege Kita punya of becoming more Keistimewaan. and more like Jesus Christ? untuk diubahkan jadi semakin serupa dengan Kristus. Can we all agree that Jesus is the best human being to have ever lived? Apakah kita setuju kalau Yesus adalah versi terbaik dari manusia di dunia ini? And by God's grace, because you're a child of God, Dan karena anugerah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, you have the privilege of becoming more like the best human being to have ever lived. kita dapat privilege untuk diubahkan semakin menjadi serupa dengan Dia, versi terbaik manusia. So you can't have a better father, Bapak Ibu tidak bisa memperoleh Bapak yang lebih baik lagi. and you can't have a better role model. Bapak Ibu juga tidak bisa mendapatkan role model yang lebih baik lagi. Oh, do you understand how good we have it? Bapak Ibu mengerti betapa baiknya ini? And you know what? Dan Bapak Ibu tahu, This isn't even the best of it. ini adalah bagian yang terbaik. As good as it is here, Sebagai ahli waris, as good as this place is beautiful, sebagus apapun tempat ini, as good as the worship has been, sebagus apapun peribadatan ini, every bit of it is tainted by sin. semua tainted by sin, semua ini telah dicemari oleh dosa. You realize this is actually the worst time of your life? Ini sebenarnya waktu terburuk dalam hidup Bapak Ibu. Because your best is yet to come. Karena yang terbaik masih akan datang. When we see Christ face to face. Ketika kita melihat Yesus muka dengan muka. And all of creation will no longer be tainted by sin. Dan semua ciptaan gak akan lagi dicemari atau terbelenggu oleh dosa. But we should also recognize this. Tapi kita juga harus menyadari ini. For the one who does not know Christ, Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, this is the best
that there is, Ini adalah bagian terbaik hidup mereka. because their future Karena masa depan mereka is dark. is dark, adalah kegelapan. And that should give us great compassion for the lost. Dan itu harus memberikan kita belas kasihan kepada mereka yang terhilang. In our marriage relationships, Dalam relasi pernikahan kita, we have the privilege of sanctification, kita punya keistimewaan untuk pengudusan. of helping each other grow up in Christ. Untuk menolong satu dengan yang lain bertumbuh di dalam Kristus. But we also have a purpose, Tapi kita juga memiliki tujuan. not only to grow in sanctification for ourselves, Nggak cuma bertumbuh di dalam pengudusan bagi diri kita sendiri. to grow in sanctification for one another, Bertumbuh dalam pengudusan bagi satu dengan yang lain. but to also grow in sanctification that need to know who Christ is. Tapi juga bertumbuh dalam pengudusan untuk mengenal siapa itu Kristus. Because as you grow up in Christ, you become more useful to the Master. Karena semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, kita semakin terbiasa dengan siapa dan atau apa itu And hidup Kristus. you have the purpose and the privilege to making disciples in your home. Dan Bapak Ibu memiliki tujuan dan keistimewaan untuk memuridkan di dalam rumah. And making disciples in your family. Dan memuridkan di dalam keluarga. And making disciples in your community. Dan memuridkan di dalam komunitas. And making disciples around the world. Dan memuridkan di tengah-tengah dunia. God's given you that privilege in your marriage. Tuhan memberikan keistimewaan itu di dalam pernikahan Bapak To Ibu. serve Him Untuk melayani Dia. and to be a steward of His truth. Dan untuk menjadi penata layanan. So we have the privilege of sanctification. Jadi kita memiliki keistimewaan untuk pengudusan. We also have the privilege of security. Kita juga memiliki keistimewaan yaitu keamanan, security. And once again, it's because you see the role of the Holy Spirit in our lives. Itu karena kita bisa melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. In Romans 8:15, he says, you've received the spirit of adoption. Roma 8 ayat 15 mengatakan bahwa kita memperoleh spirit adopsi. And his spirit bears witness Dan Roh itu menyatakan atau menghasilkan that we kesaksian are the children of God. bahwa kita adalah anak-anak Allah. We are heirs of God, Bahwa kita adalah ahli waris Allah. fellow heirs with Christ. Ahli waris bersama dengan Kristus. But we don't want to miss the last part. Kita mau melihat bagian terakhir ini. Provided we suffer with him, Tapi kita juga akan menderita bersama dengan Dia. that we may also be glorified with him. Agar kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. In your marriage, Dalam pernikahanmu, expect suffering. ekspektasikan ada penderitaan. Why? Because the third privilege Kenapa? Karena keistimewaan yang ketiga is the privilege of sharing. adalah keistimewaan untuk berbagi. We share in the experiences of our Father and our family. Keistimewaan untuk berbagi bersama dengan Bapak kita di dalam keluarga kita. You know, I grew up, the reason why I know how to hunt and how to fish, Ya, alasan kenapa saya tahu cara berburu dan mancing, why I know how to play American baseball, bagaimana saya tahu bermain baseball Amerika, is because I grew up with a father who taught me those things. karena saya tumbuh dengan bapak atau ayah yang mengajarkan aku semuanya itu. I had the privilege of sharing experiences, Saya dapat keistimewaan untuk berbagi itu, mendapatkan itu. but I also shared the experiences of heartache. Heartache. Oke. Sadness. Tapi sayangnya saya juga mendapatkan keistimewaan ini And kayak serangan jantung the experience of loss. dan ya keistimewaan kehilangan. Because I have the privilege of sharing this experience of my family. Karena saya dapat keistimewaan kehilangan di dalam pengalaman-pengalaman ini dalam keluarga saya. And it's a privilege to share in the sufferings of Christ. Dan ini juga adalah keistimewaan untuk berbagi penderitaan di dalam Kristus. And God uses that suffering to help us become more like Him. Dan Tuhan menggunakan penderitaan ini untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia. So as a result, Jadi pada akhirnya, in our marriages, dalam pernikahan kita, do we make much of our adoption? apakah kita sungguh-sungguh menghidupi adopsi ini? Do we make much of what it means to be a child of God? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi status sebagai anak-anak Allah? Does it transform us? Does it comfort us? Apakah itu mentransformasi kita? Apakah itu menghibur kita? See, as children of God, we're comforted by the relationship we have. Sebagai anak-anak Allah, kita dihiburkan berdasarkan relasi yang kita miliki.
and the eternal securities and privileges that brings. Dan keamanan kekal yang kita miliki, hak kekal yang kita miliki. We have confidence to stand before God Kita punya keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan without fear of judgment or eternal punishment tanpa takut akan penghakiman because of atau penghukuman akhir. the affectionate love that He has for us. Karena kasih yang begitu affectionate, ya kasih yang begitu besar yang kita terima dari Bapa. He has chosen us to be His personal and permanent children. Dia telah memilih kita menjadi anak Dia secara personal dan permanen. And we have courage to remain steadfast, Dan kita punya keberanian untuk terus bertahan pursuing holiness as beloved children of God. dan mengejar kekudusan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. That as a married couple, we're committed to His purposes and desires, Itu adalah tujuan dari pasangan dalam pernikahan. patiently awaiting our inheritance. Menantikan warisan kita. So remember this. Jadi ingat ini, As our Father, sebagai Bapa kita, He is always with us. Dia selalu bersama dengan kita. He is always for us, Dia selalu ada untuk kita. and He is forever ours. Dan Dia selalu adalah milik kita. Amen? Amin. All right. Alright. Now I've left time for questions. Oke, jadi silakan untuk tanya jawab. So where were we in this? We're done. Ya, luar biasa ya. Oh, we have more gifts. Bagi saya pribadi, tadi saya mencatat She's writing. Hosea 11 ini adalah sebagai pengingat Oh, it is bahwa kasih Bapa itu siap merangkul dan mengampuni sehingga hubungan kita bisa sangat intim dengan Allah. that's love. Namun, dalam prakteknya sehari-hari di dalam rumah tangga kita tidak selalu mulus. Bahkan tetap ada tantangan ataupun pergumulan. Seperti materi-materi sebelumnya, kita jadikan tantangan itu adalah kita bertumbuh. Kemudian catatan yang kedua adalah pasanganmu bukan tanggung jawabmu. Artinya kita adalah sebagai istri ya, karena ini catatan saya, catatan suami saya. She's telling what Nanti she got saya from tanya like di rumah. First, Artinya ready to embrace us. saya adalah menjadi penolong. And then Tapi second one, that, yang knows saya that she's garis your bawahi responsibility. juga dan nanti akan saya sampaikan berhubung mungkin dia ke kamar mandi atau ada pekerjaan lain. His spouse, Di sini saya lihat bahwasanya adalah figur Bapak itu adalah figur yang harus diteladani oleh suami. Artinya Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang lemah lembut. Berarti suami itu juga boleh lemah lembut, sabar, penuh kasih sayang. Dan inilah pola yang seharusnya ditiru oleh para ayah dan suami. Itu catatan istri ya. Mungkin ada yang mencatat sama seperti saya? Ada? Enggak ada ya, berarti cuma saya istri yang punya catatan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sudah ada yang senyum-senyum ya dalam hati. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Ya, untuk sesi jawab kita akan buka, kami berikan kesempatan. Oh, langsung ya. Saya nanya bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kurang cocok bisa ditambah ya. You mentioned about adoptions. Adoptions, when I think that adoption is active rule of God. There is no active rule of humans to interact with God itself. So you said that before the specific of adoptions. You mentioned or you described that Johnson will be adopted by Pak Untung to be his son. There is an active rule of God. There is no active rule of the human being
to be adopted by God. I just want to know that, is it real? There is a more active of God compared to the human being active rule. So you mentioned you also mentioned about the predestined. It is it's quite. I want to know about the predestined. Is there God has already chosen people that will be saved and go to heaven? Just two questions to Okay. you. Thanks. Yep. You want to do we need to translate that or we? Yeah, I can. So the first one is asking about the. Oh no, he said that in English. Oh yeah. Jadi Bapak bertanya tentang apakah, jadi kan pertama apakah peran aktif itu memang hanya dari Tuhan aja. Terkesannya yang dijelaskan itu untuk adopsi itu peran aktif itu cuma dari Tuhan. Jadi seolah-olah nggak ada peran dari kita manusia begitu ya. Jadi apakah memang demikian? Terus yang kedua tentang predestinasi. Bagaimana seseorang itu sudah dipilih? Apakah seseorang itu sudah dipilih untuk diselamatkan dari awal? Nah, itu sih ya. Betul Pak? Dua hal itu? Oke, koreksi kalau ada yang. Yeah, the answer to the first question. Ya, ya jawaban dari yang pertama. Sorry. God is the active agent in adoption. Allah adalah agen yang aktif di dalam adopsi. You go back to Hosea, he's the one who called. Jadi kalau balik lagi ke Hosea, Allah adalah yang memanggil. You go to 1 John 3, he's the one who has given. Jadi di 1 Yohanes 3, dia adalah yang memberi. You go into Galatians, you go into Ephesians and Romans, Ke Galatia, Efesus, dan Roma, he has adopted, dia yang he mengadopsi. has chosen, Dia yang telah memilih. he has made us, Dia yang telah membuat kita, he menciptakan kita. predestined us. Dia yang telah memilih kita, mempredestinasikan kita. So he's always the subject Jadi dia yang selalu jadi subjek, doing the action. melakukan tindakan itu. And we're the recipients Dan kita adalah penerima of that. dari semua itu. So, in the case of us being children, Jadi dalam konteks kita sebagai anak, we had no choice. kita nggak punya pilihan, We had nothing to do with being children. kita nggak melakukan apa-apa untuk menjadi seorang anak. And so just like we have nothing to do with our salvation. Jadi itu sama halnya dengan keselamatan kita. Kita nggak melakukan apa-apa untuk memperoleh keselamatan kita. And so that then lends to what the scriptures communicate about, is God the one choosing who's going to be saved? Jadi itu merujuk kepada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang memilih siapa yang akan dia selamatkan. And the scriptures support that. Dan firman Tuhan mendukung itu. That, once again, the way we see it in this part Dan bagaimana kita melihat itu dalam bagian ini is that we respond adalah kita meresponi to the preaching of the word. khotbah atau firman Tuhan yang dikhotbahkan. So again, Romans 10 reminds us, Jadi Roma 10 mengingatkan kita, nobody comes to faith except by hearing. tidak ada yang memiliki iman tanpa pendengaran. And why people need to be sent Dan kenapa orang-orang perlu dikirim to preach the gospel. untuk mengkhotbahkan Injil? But what's going on behind the scenes Tapi apa yang terjadi di balik layar is that God has chosen whom he will save, adalah Tuhan telah memilih siapa yang akan dia pilih, and those will be the ones dan mereka akan yang menjadi who, using the language from Hosea, orang-orang yang menggunakan istilah dari Hosea, when the lion roars, ketika singa-singa itu mengaum, they will come. orang-orangnya, anak-anak singa itu akan datang. Or as Jesus picks up on the imagery of a shepherd, Jadi atau seperti Yesus menggunakan penggambaran tentang gembala, the sheep hear his voice domba-domba mendengarkan suaranya and they follow. dan mereka mengikuti dia. So, is that helpful? Apakah menolong? Jadi yang satu penggambaran di depan layar, yang satu di belakang layar. Yang di depan layar itu kita yang berkhotbah, itu tanggung jawab kita nggak tahu siapa yang dipilih, tapi di belakang layar Tuhan sebenarnya udah tahu siapa yang dia pilih. Kira-kira seperti itu.
So actually, in this world, humans are already chosen by God Yes. Jadi to be in heaven Yes. and to be met face to face to Jesus Christ. Yes. Jadi di dunia ini manusia telah dipilih untuk diselamatkan, untuk berjumpa dengan muka dengan Yesus Kristus. If somebody knows that he or she was already chosen by God, has been already chosen by God, so it will be why should we no go to church, going to worship together with other people. So Jika seseorang telah mengetahui bahwa dia telah diselamatkan, kenapa seseorang masih harus pergi ke gereja dan sebagainya, hidup seperti orang Kristen? Part of the reason is because this isn't all about whether you get to go to heaven or not. Salah satu alasannya adalah ini bukan tentang bagaimana engkau ke surga atau enggak. This is about a heart of worship for your God. Ini tentang bagaimana kita menyembah Tuhan kita. You do these things because you're a child of God. Engkau melakukan semuanya ini karena engkau adalah anak-anak Tuhan. You don't do these things to earn anything. Engkau melakukan semuanya ini bukan untuk mendapatkan sesuatu keselamatan. And if you have not the desire to do those things, Dan jika engkau tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal itu, then that's actually more evidence that you're not a genuine child of God. dan itu mungkin adalah bukti bahwa engkau bukanlah anak-anak Tuhan yang sejati. And so part of the reason we do this is because we want to. Jadi salah satu alasannya adalah karena kita mau melakukan itu. We know that this pleases our Father. Karena kita tahu ini menyenangkan Bapa kita. And as a child of God, as a new creation, Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, I have new desires as a result of the Holy Spirit being in my life. saya punya kerinduan yang baru sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati saya. And so I want to do these things. Jadi saya mau melakukan semuanya itu. I want to commune with my Father. Saya ingin bersekutu dengan Bapa di surga. And ultimately, my attraction to heaven, Dan jadi keinginan saya untuk ke surga isn't that my life will be easier. bukan untuk hidup saya jadi lebih mudah. My attraction to heaven is because that's where my Father is. Keinginan saya ke surga itu karena Bapakku. And I want to go be with my Father. Karena saya ingin bersama dengan Bapa di surga. You know, that you see that heart of tension with Paul. Kita melihat tendensi ketegangan ini dalam surat Paulus juga. And remember when he said, I'm hard pressed. Ingat ketika Paulus mengatakan, aku tertekan, jiwaku tertekan. I've got two choices. Aku punya dua pilihan. You know, I have here Silver Queen with cashews. Aku telah melihat Silver Queen rasa cashew. I have here Silver Queen with almonds. Yang satu Silver Queen dengan almonds. Oh, they're both so good. Dua-duanya enak. I'm hard pressed. Aku tertekan. Which one shall I choose? Yang mana yang harus aku pilih? But Paul says, look, I'm hard pressed. Tapi Paulus mengatakan, oh jiwaku tertekan. To go and be with heaven is so much better. Pergi ke surga adalah lebih baik. But to remain here Tetapi tinggal di sini and proclaim Christ to you, dan menyatakan Kristus kepadamu. that's good too. Oh, itu juga baik. And that's evidence Dan itu adalah bukti. of Paul being a child of God. Adalah Paulus menjadi anak-anak Tuhan. Because there has been a transformation in his heart. Karena ada transformasi di hatinya. And his desires Dan keinginannya are for the will of his Father. adalah untuk kehendak Bapaknya. But also for the presence of his Father. Tapi juga untuk bersama dengan Bapaknya. Jadi, is there any possibility if somebody's behind the screen not being chosen by God will be saved later because he was an active role? I have already known about the news of Jesus Christ. Actually, behind the screen,
behind the screen of the creations, his creations, actually he or she has not been chosen before. And behind the screens, actually, he has the privilege to be adopted by God, but actually because it's so difficult to be known by God or to be in God's grace, so he will be taken out. His privilege will be taken out. What do you, when you said, are you saying behind the scenes? When he is created by God. Yeah. Yeah. Apakah ada kemungkinan orang yang sebelumnya sebenarnya tidak dipilih Tuhan, tapi karena usahanya kemudian dia bisa memperoleh, kemudian tiba-tiba dipilih Tuhan karena dia berbuat banyak setelah itu? Ya. I think the best way to answer that is Jesus' own words from Matthew 7. Mungkin cara terbaik untuk menjawab itu dari Matius 7 yang Yesus katakan. Even here, he says, "Not everyone who says to me." Bahkan di situ dikatakan tidak semua orang yang berkata kepadaku, Lord, Lord, Tuhan, Tuhan, will enter the kingdom of heaven. akan masuk dalam kerajaan surga. Okay. But the one who does the will of my Father. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, Even on that day, many will say to me, bahkan pada hari itu banyak yang akan berkata kepadaku, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Tuhan, bukankah kami telah berbuat di dalam namamu? Did we not cast out demons in your name? Bukankah kami telah mengusir setan dalam namamu? Didn't we do mighty works in your name? Bukankah kami telah mengerjakan banyak hal di dalam namamu? And then Jesus says, I will declare to them, Dan Yesus berkata, aku akan mengatakan kepada mereka, I never knew you. aku tidak pernah mengenal engkau. Depart from me, Di luar daripada aku, you workers of lawlessness. engkau adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum. If God doesn't choose, Jika Tuhan tidak memilih, if God doesn't adopt, jika Tuhan tidak adopsi, if God doesn't regenerate, jika Tuhan tidak lahir if barukan, God doesn't reconcile, jika Tuhan tidak rekonsiliasikan, there's nothing anyone will ever do tidak ada seorang pun yang dapat bisa to earn the right untuk memperoleh hak to be his child. menjadi anak-anaknya. That's why we have so much to be thankful for. Makanya itu kita punya banyak hal untuk harus kita syukuri. Thanks for the questions. Dan terima kasih untuk pertanyaan. Ya, tepuk tangan untuk saudara kita, sangat menjawab ya, Mbak. Oke, Dapat silver queen kah? oh langsung ya. Langsung Mr. Andro give. Would you mind Chocolate. to give it? Oh, you know what? He gets one for all the great Yeah. questions. Iya, mengingat waktu, boleh ya satu lagi. Oh, Okay, ada dua do you want cashew or almond? Bagaimana panitia? Ada yang sangat semangat dua. All right, there you are. Oke, All Bang right, Brutu very dan Botoku. Oke, Okay. foto. Photo. Photo. Oke, biar kan ini ada dua nih, biar agak cepat dalam bahasa Indonesia dan to the point. All right. Boleh ya? Oh, congratulations. Boleh diberikan mic kepada Bang Brutu? Am I supposed to get two more? Yeah, two more. Okay. All right, I need to give 2 more away. Iya, two more. There. All right. Okay, thank you, sir. Oh, you're gonna get. Oh, you have a question. Yeah. Oh, you think I'm Ronnie, gonna give Ronnie. another one away for a question? That was Okay. a one-time event. Okay, Okay. go ahead. Oke, dalam bahasa Indonesia aja Ya, percepatkan. hanya dalam bahasa Indonesia. Oke, terima To the kasih. point ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Sangat diteguhkan. Suatu hal yang pasti gini. Ketika kita percaya, Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan ajar.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Suatu hal yang pasti, nggak bakalan pernah kita ketika mengikut Tuhan hidup dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Karena Kristus sendiri dicobai. Seperti itu. Jadi yang mau kutanyakan, bukan kutanyakan, sharing sih. Seperti itu. Apa sih dari tips dan trik dari Pak Andrew dalam keluarga seperti itu untuk 3 poin personal seperti itu? Gimana sih tips dan trik kalau menjalankan dalam keluarga untuk masalah personal, permanen sama privilege? Karena kami memang masih keluarga yang baru seperti itu. Is there any tips or Terima kasih. for you in marriage life about three principle, personal, permanent, and then privilege tips and tricks in your marriage Oh. for these 3 principles? Tips and tricks. Yeah. I like that. All right. So if I understand your question, you're wanting to know practically, how do we live out the idea of adoption being personal, permanent, and privileged? Okay. Yeah. So once again, it's remembering that relationship with us and God as our Father. Sekali lagi dengan mengingat relasi itu bahwa Allah adalah Bapa kita. Again, when you recognize that it's personal, Ketika kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang personal, that means the two of you can talk to God together. itu artinya Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu berdua bisa ngomong ke Tuhan, You know that in your marriage you're never alone. dan Bapak Ibu tahu bahwa dalam pernikahan Bapak Ibu tidak pernah sendiri. You know, one of the things that Jenny brought up last night Salah satu hal yang Bu Jenny ceritakan tadi malam, was, our many moves, perpindahan-perpindahan mereka, and every move entailed leaving very, very just precious relationships. setiap perpindahan itu meninggalkan relasi-relasi yang berharga. Ada perpisahan ya. And it's really easy to feel like you're alone. Dan itu sangat mudah untuk merasa kesepian Or atau sendiri. sometimes you're going through particular problems and you think every other couple is perfect. Dan terkadang kita bisa melihat bahwa pasangan yang lain itu sempurna. And you think other couples don't have the same struggles you have. Dan pasangan yang lain seolah-olah tuh nggak memiliki masalah yang kita punya. And you can think you're all alone. Dan membuat kita merasa kita sendiri. But when you recognize God as Father and the personal nature of it all, Tapi ketika kita menyadari bahwa Bapa kita adalah Allah yang personal, then you know you're never alone. dan kita tahu kita tidak pernah sendiri. And so then Hebrews 4:14 through 16 takes on a whole new precious meaning. Jadi di Ibrani 4 ayat 14 sampai 17 memberikan kepada kita hal-hal yang sangat berharga. Because the author of Hebrews says, let us draw near to the throne of grace. Karena di situ dikatakan mari kita mendekat kepada anugerah Tuhan. And we only have that privilege because we're his child. Dan kita punya keistimewaan itu karena kita adalah milik-milik anak-anak Tuhan. And he says there to just present our requests, Dan di situ dikatakan kita cuma tinggal menyatakan permintaan kita. knowing that we will receive mercy, Karena tahu bahwa kita akan menerima belas and we will kasihan, receive kemurahan. grace for our time of need. Kita akan menerima anugerah di saat yang dibutuhkan. That he is a very present help. Dan dia sangat-sangat berarti, maksudnya sedia untuk menolong kita. On the permanent side, Dari sisi permanen, we are going to sin. Have you guys have all recognized that, right? We still sin, ya right? kita terus-menerus kita masih berdosa. And there are times where in our sin, we suffer consequences as a result. Dan ada masa di mana kita menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Or maybe like Job, Atau mungkin seperti Ayub, we experience great difficulties, kita menghadapi masa-masa sulit, and it has nothing to do with our sin. dan mungkin nggak berkaitan dengan dosa-dosa kita, But we might think it does. tapi mungkin kita berpikir itu karena dosa-dosa kita. And we might even think that separates us. Dan kita mungkin merasa itu memisahkan kita dari Tuhan. But see, at the end of Romans 8, Tapi lihat di akhir Roma 8, he says nothing separates us from the love of God dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. So that permanence Jadi itu permanen. gives us comfort and courage. Memberikan kita penghiburan dan keberanian. When as a married couple, Sebagai pasangan dalam pernikahan, we experience hardship. kita mengalami masa-masa sulit,
And we might even be like the lamenters who just say, how long, O Lord? Kita mungkin seperti para peratap yang mengatakan berapa lama lagi Tuhan? And we might even question whether he's near. Dan kita mungkin mempertanyakan apakah Tuhan itu dekat? But when we're reminded that he is our father and we are his children, Dan ketika kita diingatkan bahwa dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak dia, and it's a permanent relationship, itu adalah relasi yang permanen. we can engage those struggles with confidence and comfort. Kita dapat menghadapi tantangan itu dengan keberanian dan penghiburan. And then coming to the privilege side, Dan bagian ketiga, privilege, honestly, that's what gives you the greatest joy in your marriage. itu sebenarnya yang memberikan sukacita terbesar dalam pernikahan kita. The greatest joy in your marriage, Sukacita terbesar dalam pernikahan the kita delighting in one another, adalah menikmati satu dengan yang lain, is a shared delight in God. adalah menikmati kenikmatan yang sama dengan Tuhan. It's a shared delight that we are children of God together. Menikmati perasaan itu sebagai anak-anak Tuhan. It's that shared delight in the privileges that we have as the children of God. Menikmati keistimewaan itu sebagai anak-anak Tuhan. And so that on a practical level Jadi itu adalah dalam level-level praktis, is what stirs up joy and fun and just delight in our marriage relationship. itu yang justru menghadirkan sukacita dan kenikmatan di dalam pernikahan kita. Is that helpful? Apakah itu menolong? Oke, thank you sir for your answer. Iya. Terima kasih. Oke. Does he want a candy? May you Another silver queen. It was a good question. Ini I will pertanyaan give yang you a baik. bar. Sponsored by Silver Queen. Disponsori oleh Photo Silver time. Queen. All right, here you go. Oh, now we're on this side. Okay. All right. Yeah, you're very welcome. Oh, sorry. buat Satu lagi atau? Oh, enough. oh. Time is up. Oke, Oke. waktu habis. Maybe So I just let me Langsung ya. give a quiz. One quiz. Mau ada satu quiz katanya dari Pak Who Rogers. who knows and can remind us the very first verse that we looked at about the excitement of being a child of God? Siapa yang bisa memberitahu satu firman yang paling pertama yang kita bahas? She says Satu ayat. she's got it. Okay, what is it? panitia. Oh, she's on a team? Oh yeah, no, sorry. Can't happen. Satu ayat yang kita bahas yang Right here? mengingatkan Iya. kita sukacita Which menjadi one? anak-anak Tuhan. Ayatnya yang pertama itu Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Galatians 4 verse 1 to 7. Galatia. No. The first bagian pertama yang paling pertama, Sorry, ayat yang sorry. paling pertama. Yes. Sorry. Next person. The first we are God's children. Yeah. No, you mean the God's children? Yes. 1 John 3 1 to 3. Yes. Oke. that's it. Give applause. Ya, ayat 1 sampai Sorry. 3. Okay. You ready? Okay. Sponsored by Silver Queen. All right. Ooh, the voice very cool. Oh, photographer not ready. Your voiceover is great. All right, here we go. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Boto bisa langsung nanti ya, mengingat waktu. Jadi langsung saja kepada narasumber. Okay, very good. Yeah, you guys enjoy. Ya, Very much. You're welcome. Can you close in prayer? Oh, yeah. Oh, okay. Okay. All right, let me close in prayer. And then what's next? Oh, coffee break. Oh, yes. Amen. Let's go. No. All right, let's pray. Izinkan saya menutup dalam doa.
Oh, Father, we come before you grateful. Bapa, kami datang kepadamu bersuka cita, bersyukur. We thank you for the great love in which you've lavished upon us. Kami berterima kasih untuk kasih yang besar yang telah Engkau berikan bagi kami. That you, being rich in mercy, Karena Engkau kaya akan kemurahan-Mu. that in love you have made us your children. Dan di dalam kasih Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. And so may we always exclaim, Dan oleh karena itu Tuhan, do you see what kind of love the Father has for us? biarkan kami terus mengingat kasih seperti apa yang kami miliki daripada Bapa. That we would be called the children of God. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. And we long to see you face to face. Dan kami menantikan untuk bertemu Engkau muka dengan muka. Thank you for that permanent promise and privilege. Terima kasih Tuhan untuk keistimewaan, untuk permanen yang telah Engkau berikan kepada kami dalam status kami. And help our marriages exclaim that all the time. Dan tolong pernikahan kami agar kami dapat menyatakan semuanya itu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. All right. Bapak Ibu terima kasih, kita sudah melewati sesi pertama di pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada